Mike, gelasnya pecah, Mike. Yuk kita buang aja ya serpian gelas ini, Mike. Nanti kalau ketahuan Mami, Mike, Mami bisa marah. Aduh, yuk kita bereskan. Shalom, untuk Mami yang cantik. Shalom, Mami. Minta tolong dong, Mami baru datang nih, Mami haus. Bisa ambilin minum nggak? Iya, Mi, ini airnya, Iya. Mi. Loh, kok pakai gelas yang ini? Bukan, ini gelasnya Dedi. Gelas Mami yang biasanya itu loh. Gelas Mami, Mike. Iya, masa lupa sih sama gelas Mami? Yang ini, Mi. Bukan, udah Mami ambil sendiri aja deh di dapur. Lalu Mami pergi ke dapur untuk mencari gelas itu. Tapi gelas itu tidak ditemukan. Loh, kok gelas Mami pecah? Aduh Gloria, ini gimana gelas Mami kok pecah? Itu Gloria yang pecahin, Mi. Oh, kenapa Gloria nggak bilang dari tadi? Kan Mami nggak marah, asal Gloria jujur. Soalnya Gloria takut. Mami beneran gak marah. Enggak dong sayang, asal Gloria mau jujur. Mami nggak akan marah. Udah, nggak boleh nangis ya, nggak boleh nangis. Oke. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan harus jujur, tidak boleh bohong. Karena itu, jadi anak-anak yang hebat. Tuhan sangat sayang pada anak-anak yang jujur. Mari kita katakan bersama-sama, Aku anak jujur. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum gembira pasti aku bisa. Yes. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di minggu ini. Kakak-kakak di sini percaya bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya. Ya, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satu hati kita berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kalau sepanjang minggu Engkau selalu menuntun kami. Kami percaya Bapa, hari ini kami akan dibekali oleh berkat rohani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau tuntun setiap ibadah kami. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menjalankan apa yang benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi pujian ini lebih sungguh lagi, katakan saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, ku rasakan kehadiran-Mu. Hatiku biar terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik terus angkat pujian penyembahan-Mu pada Tuhan. Sebab Tuhan lihat setiap hati kalian semuanya. Roh Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh, di situ Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati kita. Terus menyembah Tuhan, terus sembah Dia. Haleluya, ku sembah Kau Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sembah Dia. Haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Bapa, ketika hati kami benar-benar datang dengan penuh penyembahan kepadamu, ketika kami bawa seluruh keberadaan kami untuk menyembah-Mu Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik semuanya kita sama-sama mendeklarasikan doa Bapa kami dalam hitungan yang ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Laskar Kristus, siap. Oke, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat itu pujian kejujuran. Semuanya bisa? Oke, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Angkat sekali lagi. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, down, deep down in my heart, talk about deep, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Adik-adik, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam segala aspek kehidupan kita. Untuk itu, mari kita serahkan seluruh pergumulan kita hanya kepada Tuhan.
Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kita bersyukur boleh bertemu kembali pada ibadah online hari ini. Dan kakak percaya adik-adik pasti semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, terlebih ada damai dan sukacita. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah kembali Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, berkenan di hati-Mu, dan Engkau makin mengasihi kami Tuhan. Ajar kami juga untuk makin mengasihi Engkau Tuhan, supaya dalam kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami mendengar firman-Mu, urapi kami semua, berkati pikiran hati kami, supaya kami boleh menikmati, mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam kejujuran. Apa? Hidup dalam kejujuran. Sebelumnya kita akan baca di dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama ya. 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Jujur itu artinya adalah berkata sebenarnya,
dan tidak berkata bohong. Ya. Untuk hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya, jadi adik-adik kalau mau hidup benar harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Terkadang karena suatu hal yang kita lakukan, kita berbohong di hadapan manusia. Padahal kalau kita bohong di hadapan manusia, berarti kita juga bohong di hadapan Tuhan. Dan kalau di hadapan manusia yang kita bisa lihat saja kita berbohong, apakah kita bisa jujur di hadapan Tuhan yang kita tidak lihat? Nah, seperti tadi ya, sebelum ibadah tadi, di awal ibadah ada dia melihat ya panggung boneka di mana si Gloria memecahkan gelas. Waktu ditanya mamanya tidak mengaku, tidak jujur, ya berbohong. Tetapi bersyukur akhirnya Gloria jujur sehingga ada pengampunan untuk Gloria. Nah, adik-adik, oleh karena itu adik-adik mari kita pelajari mengenai kejujuran dari hamba Allah, hamba Tuhan yang bernama Daud atau Raja Daud. Ada 3 teladan hidup Raja Daud yang akan kita pelajari. Yang pertama, Raja Daud ini hidupnya jujur. Kita bisa baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-128. Dikatakan begini, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Ini pernyataan dari Raja Daud. Atau firman Allah berkata bahwa Raja Daud ini membenci dusta. Ya. Jadi yang pertama kita belajar bahwa hidup dari Raja Daud adalah hidupnya jujur. Nah, apa yang dimaksud dengan hidupnya jujur? Hidupnya jujur karena apa? Daud adalah seorang raja yang berkuasa, namun di hadapan Tuhan ia tetap merendahkan dirinya. Ya, meskipun Raja Daud ini seorang yang berkuasa pada saat itu, yaitu menjadi Raja Israel. Ya tentu kalau kita berpikir raja itu tentu orang yang berkuasa di suatu negeri. Ya kalau di negeri kita, bangsa kita adalah presiden. Jadi berkuasa sepenuhnya atas bangsa. Nah, Raja Daud adalah raja yang besar. Ya, karena raja dari bangsa Israel dan dia berkuasa atas Israel. Tetapi ingat, Daud tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Daud hidupnya jujur juga apa? Saat Daud jatuh dalam dosa, Daud pernah ditegur. Ya, ditegur keras oleh Tuhan lewat nabi siapa itu? Nabi Nathan, ya. Dan ia langsung bertobat dan mengakui dosanya. Jadi hidup Raja Daud ini, hidup yang jujur itu adalah dia juga saat ditegur, dia langsung bertobat dan mengakui dosanya. Nah, apakah adik-adik saat ditegur oleh papa mama langsung bertobat dan mengakuinya? Ya kadang-kala masih berbantah. Ya kadang-kala masih jengkel kalau ditegur, enggak boleh. Ya, belajar dari Raja Daud. Raja Daud meskipun dia raja yang berkuasa, saat ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berdosa, Raja Daud langsung bertobat dan mengakui dosanya. Hidup jujur selanjutnya adalah apa? Nah, Raja Daud ini tidak membela diri karena dosanya atau melempar kesalahannya kepada orang lain, ya, atau lari dari tanggung jawab. Ya bisa saja Raja Daud bilang, loh, yang salah itu Batseba, ya toh, sehingga aku jatuh dalam dosa. Tapi Daud yang saat itu, Raja Daud yang saat itu berkuasa, ya, yang memiliki kuasa tertinggi, tidak melempar tanggung jawab, tetapi dia mengakuinya dan bertanggung jawab atas dosanya atau atas kesalahannya. Nah, karena hidupnya jujur itulah akhirnya Tuhan sangat mengasihi Daud. Ya, sekali lagi karena ia jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan sangat mengasihi Daud. Lalu yang kedua, pelajaran kedua ya. Kalau yang pertama hidupnya Daud adalah
jujur, ya, hidupnya jujur. Yang kedua adalah Raja Daud hidupnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita baca dalam Mazmur 60 ayat 6 sampai 7. Kakak akan bacakan. Dikatakan begini, kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Selah. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Nah, jadi yang kedua yang akan kita belajar adalah dari kehidupan Daud. Hidupnya Daud itu merendahkan diri di hadapan Tuhan meskipun dia orang berkuasa, ya. Jadi adik-adik, kalau ada adik itu suatu ketika jadi orang besar, ya, jadi orang berkuasa, tetaplah punya hati yang rendah, ya, atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan itu segala-galanya atas kehidupan kita. Jadi tidak ada yang disembah selain Tuhan, ya. Nah, lalu apa yang dapat kita pelajari dari Daud ini merendahkan diri di hadapan Tuhan? Yaitu Daud selalu mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Nah, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ciri-cirinya satu itu dia kalau curhat kepada Tuhan, ya, mencurahkan isi hati kan sama dengan curhat, ya. Jadi kalau adik-adik punya persoalan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya ceritakan persoalan adik-adik kepada Tuhan. Dalam apa? Ya dalam doa pada waktu sendiri. Tuh, Kak, Tuhan tidak kelihatan benar, tetapi Tuhan tahu segala kehidupan kita. Tuhan tahu segala isi hati kita. Pasti Tuhan dengar. Tuhan tuh paling suka kalau kita curhat kepada Tuhan. Ya, jangan curhat kepada teman-teman yang gak bertanggung jawab, ntar malah dibully kita, ya. Nah, jadi orang yang merendahkan diri itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan seperti Daud, ya. Lalu merendahkan diri itu juga dia datang dan merendahkan diri untuk memohon pertolongan Tuhan karena merasa tidak ada apa-apanya. Jadi orang yang merendahkan diri kepada Tuhan adalah orang itu datang selalu memohon pertolongan kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain, ya. Jadi kalau adik-adik punya persoalan, perlu pertolongan, datang dulu kepada Tuhan. Ya, apapun yang perlu ditolong, adik-adik perlu apa? Ya, datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Aku kok susah ya belajar matematika, kok susah mengerti ya. Datang sama Tuhan minta pertolongan. Ya tentu setelah ada diminta pertolongan Tuhan, ya tetap harus belajar. Ya bukan berarti tambah males, mentang-mentang minta pertolongan Tuhan lalu kita nggak belajar, ya itu salah besar. Jadi saat ada di kesulitan belajar, minta pertolongan Tuhan lewat doa, ya pasti Tuhan akan tolong, ya. Dan adik-adik juga harus rajin. Nah, jadi adik-adik yang kedua ini adalah Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ini adalah sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan itu merupakan suatu pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus sadar bahwa Allah kita itu, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang artinya berkuasa atas seluruh ciptaannya, ya, berkuasa atas bumi, berkuasa atas langit, terlebih lagi berkuasa atas manusia, berkuasa atas keluarga, berkuasa atas apa lagi? Atas guru-guru kita. Ya, Tuhan juga berkuasa atas papa mama. Terlebih juga Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ya, kalau yang pertama tadi hidup Daud adalah hidupnya jujur. Yang kedua, Daud hidupnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, hidupnya Raja Daud ini hanya berharap kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan artinya kehidupan Daud itu sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Ya,
berharap, ya, menginginkan sesuatu, apapun itu, impian Daud apapun, itu diharapkan hanya kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 38 ayat 16 kita baca, ya, Mazmur 38 ayat 16 dikatakan begini, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Daud ini atau Raja Daud sadar bahwa jawaban segala persoalan hidup apapun itu hanya kepada Tuhan yang memberi pengharapan, tidak ada yang lain. Nah, kalau saudara pernah dengar ceritanya Daud, ya, pada waktu dia melawan Goliat, dia katakan apa? Ya, bukan karena senjata dia menang, ya, bukan karena apa? Tombak Daud menang, bukan. Tetapi Daud berkata, demi nama Tuhan Allah Israel yang hidup, aku akan menghadap engkau Goliat. Aku akan memenggal kepalamu. Waduh, ini luar biasa, ya adik-adik. Jadi adik-adik harus hidup dalam pengharapan hanya kepada Tuhan, ya, jangan berharap kepada yang lain. Nah, artinya apa? Hidup hanya berharap kepada Tuhan. Nah, pengharapan Daud ini kepada Tuhan begitu total. Total artinya sepenuhnya, ya, seluruhnya. Jadi pengharapan Daud kepada Tuhan itu seluruhnya, penuh. Tidak ada yang lain, ya. Jadi hanya kepada Tuhan. Artinya apa, Adik? Setiap pengharapan kita, setiap keinginan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu harus kita utarakan kepada Tuhan, kita harapkan kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Jangan yang lain. Selanjutnya, hidup berharap sepenuhnya kepada Tuhan adalah ia tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, karena ia tahu semua keberadaannya hanyalah karena kemurahan Tuhan, dan mengandalkan kekuatannya sendiri hanyalah sebuah perbuatan yang sia-sia. Jadi Raja Daud ini sangat sadar, ya, dia tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, ya, dan dia sadar bahwa semua yang dia dapatkan, keberhasilan, kesuksesan yang Raja Daud dapatkan, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan Raja Daud sadar kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti semuanya sia-sia. Nah, kalau adik-adik belajar dari kisah Raja Daud, waduh, banyak sekali keberhasilan, kesuksesan yang Raja Daud alami selama dia menjadi Raja Israel. Oleh sebab itu pada hari ini adik-adik boleh belajar, ya, dari kehidupan Raja Daud. Yang pertama tadi apa? Raja Daud hidupnya jujur. Yang kedua apa? Raja Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, hidupnya Raja Daud selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. 3 hal inilah yang adik-adik harus ingat, ya. Jadi kalau adik-adik ingat Raja Daud, ingat keberhasilan Raja Daud, ya, ingat 3 hal ini. Nah, sebagai penutup, ya, di setiap kesuksesan Raja Daud ada Tuhan di baliknya. Jadi adik-adik harus ingat bahwa kenapa Raja Daud berhasil? Karena ada Tuhan, ya, Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berperan, ya, dari awal sampai akhir kehidupan Daud. Jadi ingat adik-adik bahwa Tuhan itu sangat berperan dalam kehidupannya Daud, mulai awal sampai akhir kehidupan Daud. Untuk itu mari kita juga hidup di dalam kejujuran, karena pasti hati Tuhan disenangkan. Nah, belajar dari kesalahan, koreksi senantiasa hati kita, dan belajarlah jujur dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Maka penyertaan Tuhan akan terus ada sepanjang hidup kita. Jadi adik-adik pada hari ini hiduplah dalam kejujuran. Saat kita jujur, ya, pasti Tuhan disenangkan. Pasti Tuhan menyertai kita. Saat kita jujur, saat kita sadar bahwa kita punya salah, koreksi diri, maka
Tuhan akan sangat mengasihi kita. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, pasti hidup kita akan berhasil dan apa? Dan beruntung. Nah, demikian firman Tuhan. Kakak yakin firman Tuhan pasti akan adik-adik ingat terus ya, lewat pengalaman Raja Daud. Nah, kita masuk dalam ayat hafalan. Mazmur 38 ayat 16. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 38 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Sekali lagi, Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, memberikan pengertian kepada adik-adik. Dan kakak percaya saat kita mendengar firman Tuhan, merenungkan apalagi melakukan, maka kehidupan kita atau perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, supaya kami boleh hidup jujur. Karena saat hidup kami jujur Tuhan, maka Engkau akan mengasihi kami. Dan kami boleh belajar dari Raja Daud, di mana Raja Daud adalah orang yang hidupnya jujur, merendahkan diri di hadapan Engkau, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh merubah setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini boleh makin didewasakan lewat firman-Mu dan makin diberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu lewat firman-Mu Tuhan, lewat pengalaman Raja Daud, sehingga dalam hidup kami senantiasa boleh hidup dalam kejujuran. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Adik-adik semua yang ada di rumah, persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu hati, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan juga menjadi pedoman yang akan menuntun kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kami mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SWIFT code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, yuk kita mau bersukacita buat Tuhan kita. Semuanya harus semangat ketika memuji dan menyembah Tuhan.
Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menikmati ibadah ini Tuhan. Yang sudah beribadah kepada Engkau, biarlah setiap ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih jadikan kami anak-anak-Mu makin dewasa di dalam kerohanian kami Tuhan. Biarlah rohani kami Kau senantiasa dewasakan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Mari sebelum kita akhir ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Tuhan akan memberkati keluargamu, papa mamamu, sanak saudaramu. Tuhan akan memberkati pendidikanmu. Engkau akan dibuat Tuhan naik, bukan turun, akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang ada dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.